Dengan melatih nafsiyah ini, baru nanti puasanya benar. Ya, nanti puasa itu bukan hanya sekedar kita puasa biologis, tapi mulailah puasa nafsiyah. Coba mulai puasa, disindir orang nggak tersinggung, bisa nggak? Beneran nih. Siyamuli wa ana ajzi bih. Siam puasa itu milikku, untukku, karenaku. Akulah yang langsung memberikan rewardnya, memberikan balasannya. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa itu, jika dia sanggup menghabisi nafsiyah egonya, jadi puasa di situ tidak hanya puasa fisik, karena Nabi berbicara dalam konteks itu nanti konteks nafsiyah. Nabi di situ mengatakan jika kamu emosi tersinggung jangan membalas. Katakan aku sedang puasa. Maka yang disebut sini aku lah yang langsung membalasnya. Kata Ibnu Arabi, orang yang sedang berpuasa itu sedang terjadi penyatuan nur di dalam dirinya, nur samadaniyah, nur bergantung hanya kepada Allah bukan kepada makanan, nur bergantung kepada Allah yang maha sabur, penyabar. Ketika kita dicaci maki orang, diadu domba orang, difitnah orang, antum marah nggak? Kalau bisa nggak tersinggung dan nggak marah, maka dapat nur samadaniyah, nur Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Wabil Islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Banyak orang percaya takdir tapi tidak ridho dengan takdir. Ridho dengan takdir itu kayak tadi, ini rahmat, nah itu cara meridhoinya. Tapi kalau yang nggak ridho kepada takdir mengatakan Allah kok menghalangi saya buat hajat ya. Dulu saya teringat waktu Gus Dur di demo, hujan turun. Apa kata Gus Dur? Lah kok lari dari rahmat Allah? Kan hujan itu rahmat, ya. Kalau di dalam Al-Quran, air dari langit itu disebut ma'an mubarakah. Air itu penuh berkah. Maka dulu Imam Haqqi An-Nazili dalam Khazinatul Asrar itu menyebutkan rahasia daripada air hujan. Cuma air hujan di sekitar Jakarta kayaknya ada masalah. Ya, jadi air hujan pertama kita hindari. Tapi kalau di kitab hujan pertama itu yang bagus. Itu di zaman dulu belum ada polusi. Zaman sekarang setelah hujan pertama, nah pertengahannya baru kita tampung air kalau mau. Ya. Dulu otak saya agak sulit untuk diajak mikir keras. Datang kepada tuan guru saya, Abu Ya Hasan Basri, atau kata beliau, kamu tampung air hujan, bacakan Al-Fatihah 70, ayat kursi 70, kulkul ada 470. Lalu doa, ya Allah, berikan aku nur dalam pikiran dan hatiku. Setelah saat itu saya langsung juara sampai saat sekarang. Saya amalkan dia. Ya, silakan diamalin ya. Amin. Ya, kalau perlu pakai sholat 2 rakaat. Lalu airnya diminum selama 7 hari. Tiap pagi. Sebelum minum yang lain, minum itu dulu. Jadi sedikit aja, mungkin kita tampung beberapa. Kalau nampungnya pakai atap, harus disaring dulu. Ya, harus disaring dulu. Ini bukan khurafat, ini bagian dari cara ulama kita mengambil keberkahan air yang didoakan. Ya, silakan diamalkan itu. Ya. Saya mengambil sanad kitab ini dari Tuan Guru Sya'rani Thayyib, Tuan Guru Wildan. Beliau berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani berguru kepada Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan beliau semasa dengan imam ini, Haqqi An-Nazili. Ada yang mengatakan langsung dari jalur Khalifah Nabhani kepada Syekh Haqqi An-Nazili. Ya, yang lebih tepat yang jalur Khalifah Nabhani. Jadi silakan diamalkan. Anak-anak yang agak nggak bisa fokus, bacakan itu. Ya, insya Allah Allah kasihkan keberkahan.
Mungkin lagi ramai pawang ya. Pawang itu ada yang syirik, ada yang tidak. Pawang hujan itu ada yang syirik, ada yang tidak. Kalau mintanya kepada Allah, bertawasul ke Rasul, nggak syirik. Ya, aman insya Allah. Dan pawang itu sebenarnya dia tidak membuat pengaruh apa-apa pada alam. Dia cuma membacakan Ismul A'zam. Jadi pawang hujan itu yang membaca Ismul A'zam untuk air. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bukan nggak turunkan hujan, cuma pindah. Nah, kita nggak perlu pakai begitu-gitulah ibu ya. Kita manusia biasa, nikmati aja. Ya, sesekali kita pakai, Bib. Cuma kalau sudah turun nggak boleh dipakai. Jadi kalau hujannya sudah turun nggak bisa dipakai. Dia kalau masih hitam baru bisa dipakai. Kelihatan 1 menit bahkan sebelum turun itu bisa dialihkan dengan izin Allah. Iya. Itu rahasia. Yang ngurusin hujan itu tentaranya malaikat Mikail dan ada namanya. Tinggal dipanggil namanya, Allah alihkan. Bismillah insyaallah. Tapi namanya itu mahal. Ya. Dulu Ibnu Sina debat sama Sufi. Ibnu Sina lempar batu ke atas, jatuh. Disebut dengan berat massa. Aliran, salah satu aliran di fisika. Jadi kita lempar batu ke atas, jatuh nggak? Kata seorang Sufi, Ibnu Sina, teorimu nggak benar. Coba lihat, dilempar batu ke atas nggak turun-turun. Apa kata Ibnu Sina? Hukum alam, sunnatullah, batu dilempar ke atas dengan berat masanya dia jatuh. Sedangkan kamu karena mempunyai kekuatan di luar yang lebih hebat daripada batu dan tanah, engkau bisa menahan dengan asbab kekuatan itu sehingga si batu tidak turun. Begitu kata Ibnu Sina. Jadi dua-duanya benar. Dua-duanya benar nggak? Satu pakai hukum alam, adat, adah. Satu pakai hukum khariqul adah, disebut karamah. Pernah ngelihat orang dibacok nggak luka nggak? Aslinya luka kan? Aslinya luka, tapi kok nggak luka? Itu namanya khariqul adah. Hukum adatnya alam, kena sabetan pisau, luka. Tapi khariqul adah jika terjadi pada dukun, lain lagi namanya. Ya, namanya sihir. Jika terjadi pada orang biasa namanya maunah, kita sering mendengar itu. Jika terjadi pada wali namanya karamah. Apa makna karamah? Karamah itu artinya kemurahan Allah. Kenapa Allah pemurah? Karena Allah itu memuliakan si wali. Karam. Ya. Jadi ini karena muncul lagi ramai masalah pawang-pawang hujan. Nah, ini kita kasih kisi-kisinya. Jadi kenapa kalau hujan sudah turun antum angkat tangan nggak berhenti? Karena mereka udah nggak bisa nahan. Malaikatnya waduh sorry bet gitu. Ya, sorry kiai. Yang bisa mau turun dipanggil itu bisa. Ya. Jadi pernah ada seseorang lagi taklim, angin mau hujan, itu kan kelihatan tuh, angin mau hujan itu ada khasnya, gitu sekali. Itu berarti di atas lagi ada gelombang tekanan udara. Nah, si yang ceramah ini bilang, malaikat, tunggu dulu, gue lagi taklim, ntar. Bener, selesai assalamualaikum, setengah jam setelah itu, turun hujan. Itu kejadian, dan itu berkali-kali. Saya menyaksikan juga begitu berkali-kali, bahwa ada orang-orang yang Allah kasih begitu. Tapi sebelum nah, kita yang nggak punya ilmu itu gimana caranya? Mudah, pakai sholat 2 rakaat. Jadi mau ada hajatan nih nggak usah datang ke dukun. Ini bukan menghabiskan pekerjaan dukun ya. Katanya mau punya Allah nggak? Punya. Bisa nggak minta langsung ke Allah? Sholat 2 rakaat, minta ya Allah, Engkaulah pemilik hujan. Besok saya ada hajat. Tolong pindahkan sehari semalam aja. Insya Allah, ini pengalaman saya dari semenjak saya masih kelas 1 SMA, cuma pakai 2 rakaat. Kakak saya nikah, nggak ada hujan, itu musim hujan kayak gini Pak. Tapi sehari sebelum, berarti Allah itu ada. Besok-besok coba lagi pakai sholat.
doa, tapi kurang yakin, hujan. Jadi kadang-kadang bukan salah siapa-siapa, salah kita kurang yakin. Jadi ada kawan saya, anggota BRIMOB, senior di salah satu bela diri. Akhir bulan, dengar khotib. Apa kata khotib? Kau sedekah 1, Allah kasih 10. Ikhlasnya naik 700. Ikhlasnya lebih naik lagi, tak terhingga. Dia bukalah dompet. 20.000 doang. Hari ini 20.000. Masih ada 5 hari lagi sebelum akhir bulan. Saya mikir, itu yang dibacain khotib Al-Quran. Saya percaya kepada Al-Quran. Sudah, taruh langsung. Jadi kotak amal lewat, itu duit 20.000, masuk, duit dia 0. Rekening dia 0. Tapi dia bilang, ya Allah, aku percaya sama ayatnya. Pulang Jumatan, gak enak mau ngomong ke istri, gimana juga, mengutang gak enak juga. Tahu-tahu ada telepon dari Pondok Indah. Pak polisi, bisa nggak jaga rumah saya malam ini aja? Dia bilang, oh siap. Langsung berangkat. Subuh menjelang terbit matahari, dia mau pulang, tahu-tahu dititipin amplop. Isinya berapa? Tadi ngasihnya berapa? 20.000. Dapatnya 1 juta. 1 juta. Terus dia mikir, oh 1 juta. Besok-besok dia coba lagi, duitnya 1 juta. Dia keluarkan lagi 20.000. Ditunggu sebulan nggak ada panggilan. Kenapa? Nah, pertama niat, yang kedua 5.000-nya Habib beda dengan 5.000-nya anak-anak. Tahu nggak? Anak-anak sedekah 5.000 itu udah gede, dunia akhirat bagi dia itu. Bagi Habib 5 juta baru berat dikit. Beratnya dikit, bukan banyak. Bisa 50 juta, bisa, terserah. Sedikitnya yang punya sinar mas itu siapa? Baru meninggal ya? Dia bilang sedikit itu berapa? 1 T itu dikit bagi dia itu. Ya. Itu keluar tuh 1 T itu. Kalau kita bilang dikit berapa? Gopek. Kita bilang dikit 1.500. Tapi kalau orang kaya bilang dikit 1 M, 10 M tuh dia nggak ngitung, itu bunga duit doang loh. Bunga dia di bank segitu. Enggak? Nah, jadi ketika kawan saya ini mencoba lagi, sampai sekarang itu 20.000 nggak balik-balik. Kenapa? Karena dia ketika bersedekah bukan dengan pengorbanannya dan niat yang benar, ya. Jadi nanti silakan dicobain ya. Mau ada hajat 2 rakaat aja. Tapi yakin, syaratnya cuma yakin. Terus berdoa dengan cara memanggil namanya dan bersolawat kepada kekasihnya. Sebutkan hajat, tutup Fatihah. Fatihah itu mahar naik ke langit. Karena Al-Fatihah itu adalah dialog Nabi. Dialog Nabi dengan Allah. Maka bolehlah disebut Fatihah itu sirnya, sir solawat. Jadi kalau ada sir solawat, di dalam sir itu adalah Fatihah. Coba lihat, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman dan Rahim. Yang kita mintakan supaya turun ke Nabi, Rahman Rahim bukan? Terus Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Apa arti Alhamdulillah? Pujian yang sempurna hanyalah milik Allah. Itu ada alif lamnya. Pujian yang sempurna hanya milik Allah. Siapa yang paling sempurna memuji Allah? Rasulullah. Maka bernamalah Ahmad, Muhammad. Ahmad itu dalam bahasa Arab wazan tafdil, af'al, artinya yang paling banyak memuji, yang paling terpuji. Bisa juga itu kata kerja, ahmaduka, aku memujimu. Tapi di Quran Ahmad itu artinya yang terpuji, yang paling banyak pujian. Boleh juga disebut yang paling sempurna pujiannya. Maka Alhamdulillah itu adalah sir nama Nabi Muhammad. Ha mim dal. Ya, ha mim dal, pujian. Siapakah yang paling sempurna memuji Allah? Itulah baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Apa bedanya Ahmad dan Muhammad? Ahmad itu nama nubuatnya, Muhammad itu nama jasad dan risalahnya. Maka beliau sebelum dicipta sebagai Muhammad bin Abdullah, Aisyah mengatakan namanya Ahmad, itu nama ruh namanya. Fisiknya belum ada kan? Belum ada kan?
Muhammad bin Abdullah belum ada. Tapi Nabi Isa bilang, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad, itu nama ruh. Itu dalil nama ruh. Jadi, teman-teman banyak yang nanya ke saya, apa dalil nama ruh? Itu surat As-Saff. Nabi Isa, 500 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW belum lahir. Muhammad bin Abdullah lam yakun mauludan, belum terlahir. Berarti ini bukan nama fisik, ini nama apa? Nama ruhnya. Ya, dari nama ruhnya itulah semua para nabi dapat keberkahan. Makanya dulu Abah Guru kumpul jelaskan apa rahasia A, H, Mim, Alif, H, Mim, Dal. Sekarang ilmu itu saya buka lagi setelah beliau wafat 2004 atau 2005. Abah Guru kumpul ada yang tahu? Sekitar 2004 atau 2005 wafat. Itu saya buka lagi apa kata kawan kita tamatan beberapa universitas. Ar-Razi kok cocokologi. Loh, ini bukan cocokologi, emang ini ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifatullah itu bukan zikir banyak-banyak. Ilmu ma'rifat itu, suatu ma'rifat adalah satu kalimat yang berisi pengenalan Allah. Kalimat-kalimat itu tersusun dari kata-kata. Kata-kata tersusun daripada huruf-huruf. Huruf itulah yang disebut aslul ma'arif. Asal dari semua ma'rifat. Maka Allah kasihlah sedikit clue di Quran. Alif, Lam, Mim. Nah, saya kalau boleh sebut itu namanya huruf-huruf ma'rifat. Dan coba perhatikan, huruf apa yang nggak ada? Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, Amin. Coba nanti dicek ya, nanti kalau kita datang lagi itu PR-nya. Huruf apa yang nggak ada? Itu jadi rahasia. Kenapa huruf itu nggak ada? Punya kitab ini nggak, Habib? Tasbitul Fuad, karya Al-Habibna Abdullah Al-Haddad. Itu orang banyak berdebat mengenai kitab ini, bahwa kitab ini kitab wali. Kalau khatam berarti wali. Ya, terserah sih, saya boleh sepakat, boleh nggak sepakat. Tapi inti dari kitab itu ada di satu bab fasal, zikir huruf-huruf cahaya. Jadi dulu, ulama-ulama khawas, ulama-ulama wali-wali besar, itu zikirnya pakai huruf-huruf. Alif, Lam, Mim itu satu huruf itu dizikirkan. Tolong jangan diamalkan kalau nggak ada mursyidnya. Jangan coba-coba diamalin. Ini harus ada mursyidnya. Mereka dulu beramal karena ada perintah. Jadi Alif, Lam, Mim. Alif itu bisa dizikirkan sekian hari. Jadi zikir dia cuma Alif, Alif. Ya. Kalau ketemu Ibnu Taimiyah dianggap bid'ah itu. Ya. Tapi nggak masalah, Ibnu Taimiyah kan punya ijtihad sendiri, biarin aja ya. Berbeda sama dia kan nggak membuat kita berdosa. Ada yang zikirnya sangat lengkap, Alif, Lam, Mim. Ada yang zikirnya Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu yang diturunkan dalam sirnya hizib Bahar. Ada sir hizib Nasr, itu di Hamim. Walaupun di Bahar ini ada Hamim, tapi Hamim yang paling inti itu ada di Nasr. Cuma sekarang orang belum apa-apa udah pakai hizib Nasr. Marah dikit hizib Nasr, tersinggung dikit hizib Nasr. Itu kalau Imam Syazili tahu, antum dipecat dari muridnya. Kan setiap Ba'lawi, setiap thariqah Alawi, Syazili. Begitu kata Habib Zain bin Smith dalam thariqat Al-Manhaj Sawi itu, ya, menjelaskan kullu Alawi, gimana kalimatnya? Syazili, kira-kira gitu ya. Setiap thariqah Alawi itu Syazili. Jadi batinnya Alawi itu Syaziliyah. Kalau Abul Hasan Syazili tahu orang-orang sekarang tersinggung dikit pakai hizib Nasr, itu dipecat dari muridnya itu. Karena beliau mengatakan abghadul ibad, hamba yang paling dimurkai Allah, yang doa kepada Allah untuk kepentingan duniawi, apalagi diri sendiri. Jadi kita itu nggak boleh tersinggung karena diri kita. Kita hanya boleh tersinggung kalau Allah dan Rasulnya yang disinggung. Ya, Sayyidina Ali itu dihujat orang berkali-kali. Nah, di riwayat yang ini Allah yang dihujat, Rasulullah yang dihujat, marah dia. Maka orang ini sudah jatuh, pedangnya sudah di leher. Tiba-tiba orang ini meludahi Sayyidina Ali. Beliau emosi. Sayyidina Ali ini ahli rohani. Dia mengerti ini gejolak rohani atau gejolak emosi. Maka langsung dia masukin pedangnya. Orang itu bingung. Loh, Ali, saya sudah mau kalah, kenapa kamu tidak bunuh? Jawaban Sayyidina Ali, tadi aku marah karena engkau menghujat Allah dan Rasul. Barusan aku marah karena engkau meludahiku. Begitu Sayyidina Ali mendidik nasihatnya.
Coba keturunan Ali begitu nggak, Bib? Begitu nggak, Bib? Keturunan Sayyidina Ali begitu nggak? Keturunan Sayyidina Ali disindir, dikata-katai, marah nggak? Kalau marah, ya, nggak pantas dapat gelar. Ya, Sayyid aja lo nggak sebagai Habib. Habib itu kan yang kasih sayang ada dalam dirinya. Kasih sayang penuh dalam kalbunya. Maka Al-Habib itu tafaulan, belum Habib hakiki, baru diharapkan dia jadi Habib. Tapi kalau insya Allah ini Habib. Tadi kita datang, ngangkat motor sendiri ya. Insya Allah, ampun-ampun kita ngeliatnya. Maafin Bib ya, aneh nggak sopan Bib. Ya, masa kita datang antum yang beresin motor ya? Jangan gitu Bib. Antum, aneh nggak ridho, ada orang datang Habib yang benerin sendal itu nggak, jangan. Yang benerin, yang khidmah kepada Rasul dengan cara menghormati zuriat Rasul. Walaupun beliau nggak akan GR, digituin GR dikit boleh. Ya. Selama masih ada zuriat Nabi di dunia dan orang yang mewarisi ilmu Nabi di dunia, itu nggak akan terjadi kiamat. Walaupun zuriat Nabinya agak bandel dikit itu nggak apa-apa. Makanya salah satu misi Dajjal di akhir zaman menyakiti para zuriat Nabi. Caranya gimana? Nggak usah percayain. Nggak usah percaya zuriat Nabi. Kalau politik, ini nggak urusan saya. Ini urusan sosial. Kalau politik, antum nggak usah lihat. Yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Ya. Sekarang banyak nggak gerakan, nggak percaya sama zuriat Nabi? Banyak. Berarti ini yang kerja siapa? CS-nya Dajjal. Ya. CS-nya Dajjal. Zuriat Nabi darahnya. Ulama yang takut kepada Allah, nur di dalam dirinya. Itu sama-sama zuriat, tapi ini zuriat nur, ini zuriat dasar. Syukur-syukur gabungan dua-duanya, maka dia dapat karomatani, dua karomah. Karomah nasab, karomah darah, ada karomah nur. Maka untuk Habib-Habib yang alim dan tawaduk mewarisi akhlak Rasul, kita menghormatinya 2 kali lipat. Tapi Habib yang sayyid sebenarnya, lahir sebagai sayyid, kita hormat aja. Dia seorang sayyid. Cara menghormati sayyid tidak mesti dengan cara membenarkan semua perbuatannya. Satu kali di Mesir, Syekh Ali Jum'ah bercerita. Syekh Ali Jum'ah ini mantan mufti Mesir. Beliau mengatakan, ada seorang sayyid Habib di Mesir melakukan maksiat yang nangkep seorang polisi pencinta zuriat Nabi. Dia tangkaplah orang itu karena hukumnya harus dipukul. Dia pukullah itu si Habib. Pukul tangannya. Tapi dia mukul sembari minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku harus pukul tangan cucumu. Inilah tanda cintaku kepadanya, supaya dia tidak bermaksiat lagi. Maka cara-cara mencintai zuriat itu nggak mesti disanjung-sanjung semua. Kadang diselamatin. Ya, diselamatin dengan cara Pak Polisi tadi. Itu urusan dia tuh ya. Nah, kita nggak tahu pola yang terjadi di Indonesia sekarang yang mana. Kalau nggak ngerti, diam aja. Ya, kita diam aja ya. Yang penting yang bertengkar Habib juga ya. Benar, Habib tengkar sama Habib soalnya. Kita bingung juga. Ini Habib yang mana nih? Nah, kalau sekarang Aswaja tengkar sama Aswaja, Bib. Ya, mohon dimaklumi. Dalam perselisihan itu mana yang terpancing nafsiyahnya, egonya. Berarti itu bukan bagian dari pewaris Rasulullah SAW. Ya. Coba Sayyidina Ali tadi ketika diludahi, dia berhenti untuk membunuh. Ini disindir dikit tambah terbakar-bakar emosinya. Berarti bukan pewaris Rasulullah. Disitulah saya tambah paham bahwa pewaris Rasulullah itu bukanlah orang jago baca kitab, orang bergelar, bukan yang berpenampilannya pakai kopiah, pakai begini kayak saya, bukan. Pewaris Rasulullah itu pewaris akhlak. Karena Sayyidatuna Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi, Quran itu paling banyak rahman rahimnya daripada muntaqimnya. Benar nggak? Jadi kalau orang yang banyak ngancem daripada rahman rahim, berarti dia tidak mewarisi akhlak Al-Quran. Semoga Habib kita ini Habib yang rahmaniyah rahim. Bukan berarti nggak ada ketegasan. Justru orang yang sayang itu dia bisa menyayangi dengan ketegasan. Saya dimarahi guru saya karena dia sayang kepada saya. Nah, dan seorang murid itu akan berhasil dididik jika dia ridho mendapatkan hukuman dan sanksi. Ya. Sebanyak berapa nih, Bib? Jawab. 5:30. Oh, berarti habis ini tengah jawab. Oke. Dari masalah hujan sampai ke masalah
zuriat ya. Di saya biasa kalau kajian apa yang terjadi saya mulai dulu dari kejadian itu supaya nggak aneh-aneh juga ya. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Dengan melatih nafsiyah ini baru nanti puasanya benar ya. Nanti puasa itu bukan hanya sekedar kita puasa biologis, tapi mulailah puasa nafsiyah. Coba mulai puasa disindir orang nggak tersinggung, bisa nggak? Beneran nih ada orang hujat Islam, kita nggak usah marah ya. Tapi kita boleh marah jika kita mengatakan ente menghina Allah, boleh marah. Tapi marahnya pun marah yang elegan, bukan marah yang penuh emosi. Tapi kalau orang menghujat aliran kita, kelompok kita, majelis kita dihujat, antum lihat dulu kaitannya majelis ini dengan Allah apa? Kalau cuma karena saya merasa memiliki majelis, memiliki mazhab manhaj, lalu saya marah, maka ini marahnya tidak benar. Karena saya ingin disebut Islam saya dihujat, itu nggak benar. Tapi jika kita mengatakan inna din indallahil Islam, agama Islam itu Islam, dia hujat Islam, baru kita marah. Ini perbedaan marah. Maka marah pun dalam Islam ada yang mahmud, terpuji, ada yang masmum, ada yang tercela. Coba lihat sejarah Nabi, banyakkan marahnya atau banyakkan sayangnya. Tapi kenapa sekarang banyak orang berdakwah dengan kemarahan? Banyak orang berdakwah dengan prasangka, dengan kutuk mengutuk, murtad memurtadkan, bid'ah bid'ahkan. Ya, ini agak menyedihkan di zaman ini. Nah, kita jangan sampai terpancing dan terlibat ya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kita telah dengarkan satu kajian dari Buya, dan kali ini kami buka satu turning 3 penanya bagi jemaah yang mau bertanya tentang kajian tadi pada Buya. Dipersilakan 3 penanya. Jauh dulu ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan waktu untuk bisa bertanya dengan Buya Rozi. Tadi Buya telah menyampaikan gizi bahar dan gizi nasar. Nah, kalau gizi bahar itu berbeda dengan nasar. Kalau diri kita dihina atau disinggung, kita nggak boleh marah. Tetapi kalau kita mendengar saudara kita semuslim, seiman, tiba-tiba menghina Allah dan Rasul, apakah kita harus marah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan hukum tidak boleh dengan katanya, tidak boleh dengan asumsi, harus pasti. Jadi ketika kita hendak masuk ke ranah ini, pastikan dulu orang ini benar-benar menghina. Itu kaedahnya dalam ilmu hukum, karena hukum itu bahasa Arab artinya itqanus syai', kepastian sesuatu. Kalau enggak nanti kita malah diperkarakan orang, malah kita yang dilaporin, dianggap apa sekarang namanya pencemaran nama baik, nanti malah repot. Jadi pastikan kalau orang itu benar-benar menghina dengan kata-kata verbal yang jelas. Kalau enggak nanti jadi bulan-bulanan politik dan kita terlibat. Nah, inilah anehnya hari ini banyak orang terlibat mengomentari yang hal itu dia sendiri nggak ngerti. Saya berharap selaku ahlu sunnah yang bermazhab syafi'i, berakidah asy'ari, bertasawuf, akhlak ini kita jaga. Ya, dalam bab hukum harus ada kepastian bahwa dia benar-benar menghina, lafaznya harus jelas. Kalau tidak jelas, kita cukup nasihatin dia. Itu yang saya lakukan beberapa waktu ini. Kita nasihatin dia, udah kamu minta maaf aja. Karena sudah banyak orang terpancing emosinya oleh kamu. Saya nggak tahu habis itu dia minta maaf atau tidak. Urusan dia ya. Ya, itu perlu kita garis bawahi ya. Nah, ini yang kemudian akan ya kita malu, kita diketawain agama sebelah. Muslim sama muslim tengkar. Ya. Kalau sekarang macam-macam lah ya. Jadi ini adabnya Ustaz, ketika antum hendak mau membela sesuatu yang dihina, pastikan dulu hinaannya bayyin, wadih. Kalau enggak nanti diketawain Pak Polisi. Kenapa laporan ke polisi banyak yang nggak diterima? Karena tidak bayyin wadih. Laporan masuk tapi nggak jelas. Ya, intrik-intriknya yang banyak. Nah, ini yang kemudian banyak gagal. Ya, barangkali itu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Puasa. Hah? Menghina sesama? Ya. Seorang muslim tidak mungkin menghina Allah dan Rasul. Pasti itu gorengan politik. Saya yakin, pasti itu gorengan politik. Maka jangan mau dipancing oleh orang yang ingin mengaduk-aduk kita sesama muslim. Itu aja pesan saya. Ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Yang penting tabayun ya. Iya. Dua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Terima kasih ya buat saya dipertemukan dengan Buya yang saya sangat kagum. Hampir setiap malam itu saya menonton itu Buya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya. Tadi ada cerita Buya walaupun sangat sederhana tapi membawa pemahaman terhadap saya. Ketika berimoh tadi yang sedekah. Tapi yang saya ingin tanyakan begitu bukan sedekah, taubat dan amal kita. Bagaimana apa kita tahu ya bahwa itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mohon penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib terkot Ba'lawi Bib ya? Terkot Ba'lawi kan? Kalau terkot Ba'lawi, aneh jawabnya pakai Ba'lawi ya. Semua terkot Ba'lawi, Syazili, semua Syazili, Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu fikih itu ilmu mengetahui ibadah sah dan batal, sunnah atau bid'ah, kurang atau lengkap. Sedangkan ilmu tasawuf, ma'rifatul qabul warrad, mengetahui indikator amal ini diterima atau ditolak. Bisa diketahui, Pak. Caranya nanti saya ajarin. Allah itu zahir kan? Zahir itu bukan beda dengan tampak. Zahir itu nyata. Allah zahir atau tampak? Apa beda zahir dan tampak? Bapak cinta istri nggak? Insya Allah. Kelihatan nggak? Nggak tampak. Tapi nyata nggak? Nah, itu zahir. Paham? Allah zahir nggak? Allah juga batin. Kalau Allah zahir, maka kalau kita ingin mempersembahkan amal ini kepada Allah, pasti tahu Allah terima atau tidak terima. Allah lebih zahir, kan menyebut dirinya maha zahir, maha nyata, bukan maha tampak. Maka seorang hamba, jika dia masuk kepada bab Allah az-zahir, dia akan mengetahui amalnya diterima atau tidak. Gimana caranya? Sebagaimana cinta, Bapak, tahu nggak cintanya ditolak apa enggak? Ya. Dia nggak jawab, tapi kelihatan dari mukanya senyum, gimana? Sukutuha ridaha, kan begitu kata Nabi dulu. Diamnya adalah ridho. Ya, kalau sekarang enggak, minta. Diamnya adalah ridho, itu. Kalau dalam ilmu zikir, ada indikatornya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ciri amal diterima, kolbunya tenang. Ciri amal diterima, kolbunya tenang. Ciri amal masuk ke dalam kolbu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbu bergetar. Maka teknik zikir itu ada. Mumpung ada itu Kiai Rusdi, minta talqin ke Kiai Rusdi, talqin nama Allah, Allah. Ada talqinnya. Ya, Saya Rusdi juga. Namanya Rusdi juga. Nah, ini sebelum antum nanya, aneh jawab aja deh. Kami pusing, muridnya Abah Anom pecah. Nah, ya, jangan mikirin itu. Murid itu cukup mikirin tugas, jangan mikirin level dewa. Siap. Abah Jejem murid Abah Anom, Abah Aus murid Abah Anom. Yang ditalkinkan apa? Sama nggak? Udah zikir aja, nggak usah mikirin urusan mereka berdua. Ya, jadi nggak usah ketika Robitoh itu memikirkan masalah mereka. Kembalikan ke pangkalnya, yaitu Abah Anom, selesai. Maka kepada siapapun murid-murid dari dua Abah ini, sudahlah. Ya, antum zikiran aja, mengaji aja udah selesai. Ya, urusan itu urusan mereka. Ya, urusan mereka, nanti kita nggak usah ada urusan dengan itu. Ya, tadi ada yang terbersit soalnya ya. Antum jangan bohong-bohong. Oke. Gimana, Bib? Boleh bertanya Bu ya? Lah nggak salah, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, sebetulnya ini kan kita mau memasuki bulan Ramadan Bu ya. Nah, kita kan temanya ini bagaimana langkah-langkah kita meningkatkan kecintaan kepada Allah di bulan Ramadan. Yang kedua,
Ini pertanyaan mudah-mudahan bisa menjawab semua teman-teman yang banyak bertanya juga kepada saya, Bu ya. Yang kasarnya yang lagi viral banget ini sekarang nih. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai masalah baiat, terus masalah nama ruh. Yang banyak bertanya itu, apakah sih fungsinya kita ini harus punya nama ruh atau emang diwajibkan atau seperti apa gitu, Bu ya? Ya. Sama ada lagi satu lagi, Bu ya? Apa tuh? 3 boleh ya? Sohibul bait boleh. Mungkin yang 3, karena kita ini ahli sunnah wal jamaah ini sekarang udah lumayan rada pecah-pecah juga seperti itu ya. Ya saya juga alhamdulillah kenal akrab juga sama pakar-pakar kiai-kiai, ustadz-ustadz aswaja. Nah itu kiat-kiat apa sih supaya bisa bersatu gitu loh ya. Artinya ya perbedaan ya hal yang wajar. Tapi kalau bisa gimana sih jangan saling kasarnya, mohon maaf ya, kayak menjatuhkan atau mungkin menyerang Buya juga secara frontal. Dan saya juga semua teman-teman juga gitu loh ya. Mungkin butuh kiat-kiat khusus itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 30 SKS Bib. Meningkatkan kecintaan kepada Allah melalui puasa, itu ya. Dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi pensyarah terbaiknya Ibnu Arabi. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Siam puasa itu milikku, untukku, karenaku. Akulah yang langsung memberikan rewardnya, memberikan balasannya. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa itu, jika dia sanggup menghabisi nafsiyah egonya. Jadi puasa di situ tidak hanya puasa fisik, karena Nabi berbicara dalam konteks itu nanti konteks nafsiyah. Nabi di situ mengatakan jika kamu emosi tersinggung jangan membalas. Katakan aku sedang puasa. Maka yang disebut di sini aku lah yang langsung membalasnya. Kata Ibnu Arabi, orang yang sedang berpuasa itu sedang terjadi penyatuan nur di dalam dirinya, nur samadaniyah. Nur bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makanan. Nur bergantung kepada Allah yang maha sabur, penyabar. Ketika kita dicaci maki orang, diadu domba orang, difitnah orang, antum marah nggak? Kalau bisa nggak tersinggung dan nggak marah, maka dapat nur samadaniyah. Nur Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Kajian kayak saya nih, atau Habib. Apakah Habib akan berhenti jika memperjuangkan kebenaran, tapi jamaahnya nggak suka? Kalau Habib ini menyembah jamaah, maka Habib akan meninggalkan kebenaran yang diyakini. Lalu mengikuti selera jamaah. Maka banyaklah sekarang dai-dai menuhankan follower, menuhankan viewer, menuhankan jamaah. Dan saya yakin Habib nggak begitu. Ya. Makanya di kolbu kita harus bandel dikit. Cara bandelnya puasa. Jadi kolbu yang bandel dikit itu digoyang, itu nggak tersinggung dia. Kolbu itu tergoyang, maka yang bermain bukan lagi kolbu, tapi nafs. Nafs ini yang selalu diuji. Jadi mahalul ibtila wal imtihan an-nafs. Yang selalu diuji itu jiwa. Kolbu nggak pernah diuji lagi. Beres nafsiyahnya, kolbunya langsung bercahaya. Otomatis. Apalagi ruhnya. Baik di dunia thariqah, di majelis, apalagi rumah besar yang bernama Aswaja. Saya aja di dunia thariqah Naqsyabandi, Samaniyah, Syaziliyah, itu banyak konflik. Di mazhab Syafi'i ada perselisihan. Dalam mazhab Asy'ari ada ikhtilaf. Di sekolah ada ikhtilaf. Ustadz sama ustadz, kiai sama kiai. Apalagi di rumah besar Aswaja ini. Maka saya tidak menyesali apapun. Emang ini sunatullahnya sudah. Dan kita nggak emosi. Walaupun mereka nggak tabayun, nggak apa-apa. Berarti itulah karakter dia. Kita nggak usah marah-marah juga. Cuma dengan laporan katanya, kemudian sudah mulai menyerang. Berarti itu kualitas dia. Dan kita nggak perlu kemudian marah-marah. Kita senyum-senyum aja. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Antum terganggu nggak dengan itu? Terganggu nggak? Terganggu dikit, gitu aja deh. Ya.
Justru tambah penasaran. Dulu Habib mana nanya tentang nama ruh. Kajian saya tentang nama ruh sudah saya mulai awal-awal tahun 2020. Kenapa nggak ada yang bahas? Padahal sudah viral kajian itu. Sudah di mana-mana orang ngaji itu. Karena saya mau terima undangan pemerintah, itu aja. Dikira saya pro pemerintah. Ya enggak, saya bukan pro pemerintah. Saya mendoakan NKRI, gitu aja. Antum pro NKRI nggak? NKRI kalau nggak ada pemimpin ada nggak? Walaupun saya nggak coblos dia, kalau dijadi saya doain lah. Dan jihad tertinggi mengatakan kalimat keadilan di depan pemimpin yang menurut antum zalim. Dan itu belum ada kejadian apa? Masalah video itu belum. Saya diundang sebelum itu terjadi. Ya, last minute, last day ada terjadi itu. Wah, itu nggak ada urusan. Saya kan harus menunaikan janji saya. Iya. Ya, datanglah kita. Oh, semenjak saat itu mulai Ar-Razi pro pemerintah. Saya bukan pro pemerintah, saya mendoakan pemerintah. Karena walaupun kita nggak memilih dia, kalau sudah terpilih seorang sunni, ahlus sunnah, apalagi bertasawuf, apalagi akidah asy'ariyah, wajib mendoakan pemimpin. Antum buka semua kitab akidah, seorang ahlus sunnah wajib mendoakan pemimpin, benar nggak? Dan saya kemudian dapat titipan, tolong kasih tahu si Gus Menak gitu. Ya kita sampaikan apa adanya. Dan versi dia ini salah paham gorengan. Kenapa? Karena emang di tubuh lembaga besar Aswaja ini juga terjadi perpecahan internal dan eksternal. Dan saya karena bukan orang struktural juga, saya nggak mau masuk ke wilayah itu. Saya cuma doakan, ya Allah, ini rumah besar Ahlus Sunnah kami, tolong jaga. Dan saya ngomong gitu aja. Oh, setelah itu dicarilah kesalahan Ar-Razi. Cuma masalah penafsiran. Masalah di akhir zaman akan satu laki-laki menanggung 50 perempuan. Saya menerjemahkan menanggung bahasa Arabnya Al-Qayyim Al-Wahid li khamsina imra'ah, terhadap 50 orang perempuan yang nanggung 50, nanggung satu. Dalam pemahaman saya waktu menjelaskan bab akhir zaman, Al-Qayyim itu suami, karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Saya diprotes waktu itu. Kan cuma 4 boleh laki-laki, kan gitu. Kalau di mazhab Zahiri bolehlah 9. Oke. Terus mana dalil yang bolehkannya? Berarti ini membuat syariat baru. Bukan, ini fikih baru dalam syariat. Syariatnya syariat lama sebenarnya, tapi dibarukan. Dengan lafaz itu, itulah izin Nabi. Kan bisa aja kan? Jadi lafaz tadi adalah izin Rasulullah untuk nanti akhir zaman, tapi bukan sekarang. Habib udah senang aja mendapat 50. Nanti Bib, setelah Dajjal mati, Daulah Al-Mahdi berdiri gitu. Setelah terjadi perang dunia yang dahsyat, banyak laki-laki meninggal. Tapi itu pun saya sudah revisi. Oke, secara fikih saya salah. Dan saya revisi, saya tidak mengatakan itu lagi. Tapi ada kemungkinan pemahaman tadi terjadi, mungkin saja. Kenapa? Izinnya dalam hadis itu. Gitu. Oh, saya ngomong begitu, saya dibilang gak waras. Ya nggak apa-apa. Saya dibilang gak waras sama murid saya sendiri. Dibilang udah gak waras lagi, dibilang dihipnotis. Apa namanya, gendam apa? Ya. Kalau menurut antum, aneh dihujat orang gak balas menghujat, itu hipnotis terbaik nggak tuh? Ya, mau nggak dihipnotis begitu? Ya, antum dikata-katain orang, dicaci maki orang, nggak gelisah sama sekali. Itu hipnotis terindah ya. Mau nggak aneh kasih? Ya. Jadi, saya nggak merasa saya emang orang hina kok. Saya banyak dosa. Ketika orang mengatakan saya sesat, ya Allah, saya emang sesat. Ketika orang mengatakan Ar-Razi ini belagu, sombong, ya Allah, aku tidak berniat sombong. Sombong itu pakaianmu, ridakmu. Tapi jika ada hambamu mengatakan aku sombong, barangkali dia melihat nur kesombonganmu di dalam diriku. Ya gaya bener ya. Imam Abu Yazid itu dulu berdoa, ya Rob. Abu Yazid itu rohaninya sering naik, sering mi'raj. Kata Abu Yazid, ya Rob, izinkan aku, jika makhluk memandangku, dia melihat ahadiyahmu, dia melihat keesaanmu. Maka setiap orang memandang Abu Yazid, setelah beliau berdoa begitu, pasti senang belajar tauhid, pasti senang belajar zikir. Itu doanya Abu Yazid. Jadi Abu Yazid berdoa bukan untuk dirinya. Inilah beda orang awam berdoa dengan orang yang kenal Allah berdoa. Kalau orang awam berdoa, doanya untuk dirinya. Kalau orang yang kenal Allah, doa itu untuk dekat kepada Allah. Kalau kita kan doa biar sakti, biar bisa jadi pawang hujan. Iya, kalau wali-wali enggak, ya Allah, jika hujan berhenti dengan ilmu ini,
lalu membuat orang tambah rindu kepada engkau, hentikan hujannya, begitu. Tapi kalau enggak, kalau orang malah memandang aku orang sakti, lalu lupa memandang engkau, jangan berikan itu. Kan gawat nanti kalau itu terjadi. Masih ingat Nabi Isa disembah? Ya. Itu karena Nabi Isa tidak mengajarkan syariatnya sesempurna Nabi Muhammad. Dia ngajarin syariat, tapi tidak sempurna Nabi Muhammad. Lebih sakti Nabi Isa pada Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad gak disembah? Karena Nabi Muhammad memantapkan ilmu syariat. Karena ilmu syariat orang sekarang ini lemah, maka Allah balutlah semenjak zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada satu murid yang menyimpan rahasia Allah namanya Qudayb Alban. Dibalutlah rahasia Allah dalam bentuk kenakalan, bahkan kemaksiatan. Jadi Qudayb Alban itu orang sholat di dalam masjid, dia main-main, gangguin imam dari luar masjid. Bullshitnya bukan main. Apakah imamnya ingat Allah atau imamnya mengatur strategi? Setelah Assalamualaikum mau diapain nih orang yang berisik ini? Gitu. Itu kejadian Qudayb Alban. Dia tunjukin di depan imam masjid mau masuk masjid, dia buang air kecil berdiri dan istinja. Nggak istinja. Ini imam nih, masuk nggak apa yang dia lihat ke dalam pikirannya dan dibawa sholat? Dia sujud tapi kepalanya ingat air kencing. Alhamdulillah. Ingat air pipisnya orang itu, air seninya. Imam Ghazali lagi sholat membahas bab darah haid. Yang jadi imam beliau, di belakangnya ada saudaranya Imam Ahmad Al-Ghazali. Apa kata Ahmad Al-Ghazali? Wahai saudaraku, masa engkau menghadap kepada Allah tapi di kipiranmu ada darah najis? Jadi Imam Ahmad Al-Ghazali melihat ada darah najis di kepala Imam Ghazali. Dia bingung, darah apa? Kamu mikirin apa lagi sholat? Diingat-ingat Imam Ghazali. Oh ya, aku mikirin darah haid. Hukum darah haid. Kalau warnanya begini gimana? Mau ditulis jadi kitab. Begitu dulu ulama-ulama kita. Ya. Nah, maka teman-teman, Imam Ghazali marah lah gitu ya. Marah nggak dia ditegur oleh muridnya, adiknya sendiri. Nggak marah dia. Kalau kita kan marah dibilang gitu. Kamu ini belagu amat, tersinggung. Kamu ini sesat, tersinggung. Malah nggak disesat-sesatin, tersinggung sendiri juga. Kan lucu. Ini banyak, emang itu namanya nafsiyah. Yang merasa tersinggung itu nafsiyah. Saya dididik oleh guru saya untuk tidak ada nafsiyah yang berkembang di dalam diri. Cukup dia dikit dengan nur mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nama ruh, Beb, ya. Penting gak nama ruh? Penting gak nama ruh kira-kira? Ketika Nabi Muhammad naik ke langit, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu malaikat kayak security yang pakai SOP yang ketat. Jibril udah bolak-balik naik, bener nggak? Naik turun. Tapi pas naik bawa Nabi Muhammad tanya, mana anta? Kamu siapa? Padahal Jibril sudah biasa naik. Jibril tersinggung nggak? Kalau saya bisa tersinggung, Pak. Ini dosen tetap di sini. Masih ente nggak kenal. Ini bos di sini masih ente nggak kenal. Kan gitu kalau kita. Tapi beliau enggak. Jibril biasa aja karena Jibril nggak ada nafsiyah, dia ada nur. Mana anta? Nah Jibril kan selesai. Tinggal jawab doang, ribet amat kok malah tengkar. Man anta? Ana Jibril. Waman ma'ak? Muhammad. Muhammad yang mana nih? Kan Muhammad banyak. Muhammad waqad bu'itsa ilaih. Dia telah diutus kepadanya. Bu'itsa ilaih. Karena di dalam dirinya ada nur Muhammad. Dalam nur Muhammad ada ruh Ahmad. Sebelum alam dicipta, Allah sudah menghembuskan ruhnya dan diberi nama Ahmad. Itulah makna mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi nabi? Apa jawaban beliau? Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Hadis Imam Tirmizi. Nama beliau Ahmad. Habib kalau nggak punya KTP, bisa nggak berangkat beli tiket? Aneh Habib loh, gituin. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini kias aja kalau tadi aja. Sekarang pakai kias. Udah punya KTP, bisa nggak berangkat ke Saudi pakai KTP? Harus punya paspor. Maka kita ini satu orang bisa beberapa nama. Ya, udah punya KTP, udah di paspor, mau nyetir, boleh nggak nyetir tanpa SIM? Maka ada nama SIM. Saya mau ngajar di kampus, nama saya Ar-Razi Hashim. Bisa nggak ngajar di kampus kalau nggak punya gelar akademis?
Maka perlu ada gelar, nama gelar. Jika di dunia segala hal mesti ada nama, masa di alam sana nggak ada nama? Gitu. Tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kan ada orang yang nggak pakai KTP, boleh nggak? Ya nggak apa-apa juga. Yang anaknya itu nggak punya kakak, nggak ada apa-apa juga. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, nggak dosa, nggak apa-apa. Cuma kita menyarankan kalau rohaninya mau naik, mau mengalami kenaikan spiritual. Guru saya dulu itu bukan ilmu baru. Orang yang bilang nggak ada, mungkin dia nggak ketemu. Guru saya, mursyid saya, namanya Maulana Kasril, itu yang ngasih nama gelar Maulana Rasulullah. Dalam keadaan jaga beliau datang. Saya di sampingnya, kita ziarah ke Rasulullah. Saya lagi dapat rahasia Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kita melihat cahaya saat itu. Ini boleh diceritakan ya, karena ini cerita sudah ada di kitab. Maka saya yang ceritakan cuma beberapa aja. Beliau memandang Rasulullah hadir, memanggil anta Maulana, dikasih nama Maulana. Jadi nama rohani itu sudah ada. Saya ketemu beberapa orang dan dia cerita dulu guru saya menceritakan nama rohaninya ini. Tapi memang tidak banyak ditulis di kitab. Yang ada cuma di kitab Imam Abdul Qadir Jilani, itu pun cuma murid yang sudah jadi murad. Gitu. Murid yang sudah jadi murad. Berat kalau versi Syekh Abdul Qadir, harus melalui suluk dulu, kholwat dulu panjang. Di akhir zaman kan boleh saja berubah, ya. Kenal dulu, baru sembah, maka punya nama dulu. Rasakanlah nikmatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak percaya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Ya, jadi saya tidak pernah mengatakan wajib antum kalau nggak punya dosa, nggak ada. Ini bukan hukum boleh nggak boleh, wajib nggak wajib. Hukum syariat sah batal, mukallaf. Hukum akidah boleh tidak benar salah. Hukum tasawuf itu babnya bab masalah tadi. Jadi ini jangan dibenturkan dengan fikih. Kawan-kawan saya di mana kenanya? Karena mereka membenturkan dengan fikih. Mari kita insaf. Ini bukan ilmu fikih. Ini bukan ilmu akidah. Ini bukan ilmu hadis. Ini bukan ilmu jidal, ilmu mantik. Ini bab khas, bab tersendiri. Ya, kira-kira begitu ya. Dulu Abah Guru Sekumpul juga ngomong, ya. Tapi masih umum pembicaraan beliau. Karena memang masa itu belum boleh dibuka. Sudah begini orang sekarang mau obrol ilmu ma'rifat di YouTube, masa kita nggak boleh menceritakan ilmu ma'rifat bersanad? Jadi kenapa saya memberanikan menceritakan, membuka kitab Khatmul Aulia, kitab Al-Insan Al-Kamil, kitab Martabat 7, At-Tufa Mursalah? Karena ilmu ma'rifat sudah diobrol di YouTube, di sosial media. Dan gak jelas sumber dari mana, yang mengamalkannya, mengikutinya rata-rata jadi tersesat alahnya. Maka saya minta ampun kepada Allah, saya sholat 2 rakaat, ya Allah, minta musyawarah pada guru-guru. Kata guru-guru, sebarkan ilmu ini. Kalau ilmu sanad sudah banyak yang tahu. Ilmu ini, dia harus punya gerak rohani di dalam. Kalau enggak bisa. Maka wajar, Nabi dulu membicarakan ilmu ini, disebut sahirun majnun, penyihir. Kalau saya disebut disihir, dihipnotis. Dan wallahi, saya ridha dengan semua cacian itu. Saya ridho, dan saya katakan, ya Rabb, indah sekali takdirmu. Ya, dulu saya nggak bisa ngerti Nabi itu dibilang gila itu gimana, dibilang sesat. Sekarang saya ngerti Nabi dibilang gila. Kalaupun saya nangis, bukan saya nangis karena saya sedih dicaci, tapi saya merasakan, ya Allah, ini yang dirasakan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dirasakan beliau. Walaupun saya nggak pantas mengatakan saya pewaris Rasulullah, tapi saya berdoa, ya Rabb, meskipun aku nggak pantas menjadi pewaris Rasulmu, tapi tolong berikan aku syafaat supaya bisa mewarisi sifat-sifatnya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tadi satu bib, udah beres. Tuh lupakan pertanyaannya. Ya, beres ya. Ya, maka saya berharap satu saja teman-teman ikhwan akhwat fillah, jangan terpancing dengan apapun. Ya, sabar-sabar aja kita. Kita ngaji aja. Qul ya'malu fasirallahu malakum. Udah kamu beramal aja. Saya senang seperti Habib buka majelis aja, nggak usah macam-macam, nggak usah ngebacot macam-macam. Ya, kita buka majelis, rotiban, majelis undang para ustadz, udah gitu aja. Dan tadi antum lupa, yang aneh belum jawab, cara menyatukan ustadz. Jadi ini sudah sunnatullah dari kalam baginda Rasulullah. Ketika beliau berdoa, Allahumma la tahlik ummati ba'duhum ba'da. Ya Allah, jangan jadikan umatku berpecah, menghancurkan, menghujat satu sama lain. Jibril diam aja gak mengamini. Makanya kurma banyak kan? Nabi berdoa, ya Allah jangan bikin umatku mati kelaparan. Maka kurmanya Habib, Masya Allah. Jangan bikin umatku meninggal, hancur karena tenggelam.
Diaminin semua sama Sayyidina Jibril. Tapi Sayyidina Jibril tidak mengaminkan yang ini. Padahal Nabi sudah tahu jawabannya. Nabi cuma pengen mencoba. Ini Nabi itu optimisnya tinggi. Walaupun kayaknya nggak mungkin garis takdirnya dirubah. Kan takdir ini bisa digeser. Ada yang nggak bisa digeser. Takdir perpecahan adalah sunnatullah. Sunnatullah. Bisa jadi nanti dari teman Habib ada yang pecah. Habib siap-siap aja Habib. Dan jangan kemudian berkeluh kesah. Biasa aja. Nih murid Abah Anom berpecah itu sudah sunnatullah. Muridnya Syekh Nazim pecah sudah sunnatullah. Murid Habib Lutfi nanti pecah sudah sunnatullah. NU pecah sudah sunnatullah. Muhammadiyah pecah sudah sunnatullah. Udah biasa itu. Sekarang mampu nggak meridhoi ini gitu. Dan disebutkan illa man rahimah rabbuk, yang nggak akan terganggu oleh perpecahan, dia jalan terus menuju Allah. Itu orang-orang yang dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau saya kasih sayang sama orang, cinta sama orang, ngata-ngatain dia langsung nggak? Atau tabayun dulu? Tabayun dulu, tanya dulu, benarkah begini? Tapi kan nggak begitu sekarang. Maka antum kan akalnya cerdas, kolbunya luas. Pandanglah dengan akal tersebut, nilailah dengan kolbu tersebut. Mana yang mewarisi akhlak Nabi, mana yang tidak mewarisi akhlak Nabi, tapi mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya dah mulai ditahzir, dan saya ridho. Dan kepada masjid-masjid yang ada di sebelum ini, saya cuma bisa ngisi 3 masjid. Selebihnya saya rihlah. Dan saya katakan kepada semua masjid, jika antum merasa diteror karena nama aneh nongol di masjid antum, silakan dihapus, saya ridho. Saya nggak mau menyusahkan diri kalian. Ya, saya sudah ngomong begitu, Bib. Dan Habib nanti bisa jadi nanti dituduh juga oleh beberapa kawan, bisa jadi Habib juga, bisa jadi juga Kiai. Kalau Habib tidak kuat, jangan undang aneh lagi, Bib. Bulan puasa saya izin, saya mau berkholwat dulu bersama Allah. Berkholwat bukan berarti kemana-mana, tapi saya pengen fokus. Paling cuma Zoom, ya. Kalau Zoom saya masih terima. Selama bulan puasa kita tidak terima sama sekali. Paling nanti hari raya sih, udah. Jadi mohon izin, mohon doa selalu, karena saya juga manusia biasa, masih banyak dosa, masih punya ketidakberesan dalam diri. Semoga Allah membuat saya istiqomah. Amin. Untuk semua yang hadir, khususnya untuk Habibna Alwi, semoga Allah berkahi. Al-Fatihah. Kelas 731. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.